Peternakan rusa merupakan industri penting di China, dengan jutaan rusa dipelihara setiap tahunnya untuk diambil tanduk dan dagingnya yang berharga. Di China saja, konsumsi tanduk rusa telah meroket, didorong oleh status penggunaan dalam pengobatan tradisional. Orang China mengonsumsi lebih dari 60% tanduk rusa dunia, dengan perkiraan penggunaan tahunan sekitar 400 ton. Tanduk ini digunakan dalam pengobatan tradisional China. Diyakini memiliki banyak manfaat kesehatan. Di seluruh dunia permintaan tanduk rusa melebihi 600 ton per tahun dengan pasar yang signifikan di Korea Selatan, Jepang, dan Rusia. Mari kita lihat lebih dekat proses beternak, memanen tanduk, dan pengolahan daging rusa di China dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silakan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Periode untuk rusa melahirkan kurang lebih 7 bulan, pada masa hamil ini menerima perawatan khusus. Anak rusa biasanya lahir di daerah terpencil di dalam kandang yang menyediakan lingkungan yang aman dan tenang. Anak rusa memiliki beberapa karakteristik dan perilaku unik yang membuat mereka menarik sekaligus menantang untuk dirawat. Memelihara rusa dewasa adalah proses kompleks yang memastikan kondisi optimal untuk pertumbuhan dan kesehatan. Makanan hijau umum seperti rumput segar berkualitas dan berbagai jenis rumput yang kaya akan nutrisi, tanaman ini mengandung serat dan vitamin yang meningkatkan kesehatan pencernaan dan fungsi metabolisme. Untuk meningkatkan pertumbuhan tanduk dan memastikan rusa dengan kualitas terbaik, untuk produksi tanduk menerima makanan yang dilengkapi dengan pakan terkonsentrasi, termasuk biji-bijian seperti kedelai, jagung dan gandum yang tinggi karbohidrat dan protein. Nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanduk yang cepat. Mempelajari cara melempar anak panah juga merupakan keterampilan yang perlu dikuasai di peternakan, karena ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh semua orang. Ini adalah cara orang China memvaksinasi rusa mereka. Mereka tampaknya sangat mahir dalam hal ini. Musim panen tanduk biasanya terjadi pada akhir musim semi hingga awal musim panas ketika tanduk telah mencapai ukuran penuh. Rusa akan dibius sebelum diambil tanduknya, hal ini mencegah gerakan tiba-tiba yang dapat menyebabkan cedera pada rusa atau peternak. Setelah tanduk dicabut, luka rusa diobati dengan antiseptik untuk mencegah infeksi. Pemanenan tanduk adalah proses yang tepat dan manusiawi yang mengutamakan kesejahteraan rusa sekaligus menghasilkan produk yang berharga. Topi khusus membantu menghentikan pendarahan dari tanduk ketika tanduk dipotong. Tanduknya dapat mengeluarkan banyak darah dan topi khusus berfungsi sebagai perbandingan bertekanan untuk mengontrol dan mengurangi pendarahan. Setelah tanduk rusa dipanen, tanduk tersebut akan menjalani beberapa tahap pemrosesan untuk memastikan siap dipasarkan dan mempertahankan khasiat obatnya. Tanduk yang telah dibersihkan kemudian dikeringkan menggunakan peralatan pengering khusus. Peralatan ini mengontrol suhu dan kelembapan untuk memastikan semua mengering secara merata tanpa kehilangan nilai gizi dan khasiat obatnya. Tanduk rusa telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad, khususnya di Asia Timur di mana tanduk rusa dipercaya menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Faktor pertumbuhan pada tanduk dipercaya dapat mendukung pertumbuhan otot dan senyawa yang terdapat pada tanduk rusa diyakini memiliki efek anti-inflamasi yang membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak.
Karena itu radang sendi organ genital rusa sangat dihargai pengobatan tradisional China. Organ tersebut diyakini memiliki khasiat yang meningkatkan kesehatan dan vitalitas seksual. Sementara konsumsi tahunan daging rusa di China diperkirakan sekitar 30.000 ton dan secara global konsumsi daging rusa sekitar 100.000 ton per tahun. Daging rusa kaya akan vitamin dan mineral penting termasuk zat besi dan vitamin B yang penting untuk kesehatan. Daging rusa adalah bahan serbaguna dalam masakan China dan sering digunakan untuk menyiapkan berbagai hidangan tradisional, dan makanan di restoran-restoran kelas atas. Hidangan tradisional lainnya adalah sup daging rusa yang sering dicampur dengan ramuan obat. Untuk video menarik lainnya Anda dapat menelusuri channel ini, dan untuk video baru silahkan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Tujuan utama untuk membahas ini adalah untuk mengedukasi diri dan memberi tahu kepada saudara atau saudari tentang bahaya narkoboy. Sebelum lanjut, pastikan subscribe, like dan komen di video ini, sebagai bentuk supportnya untuk channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut. Julukan kota, zombie, yang disematkan untuk Philadelphia tentu menimbulkan pertanyaan bagi sebagian orang. Mengingat, Philadelphia pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum akhirnya dipindahkan ke Washington DC. Lantas, apa penyebab Philadelphia disebut sebagai kota zombie? Berikut adalah penjelasannya. Philadelphia adalah salah satu wilayah terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat yang memiliki julukan sebagai kota zombie. Julukan ini disematkan bukan karena adanya wabah zombie seperti yang ada dalam film-film, melainkan disebabkan karena masalah yang dihadapi oleh kota ini dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu wilayah di Philadelphia, Kensington Avenue kerap menjadi sorotan dunia karena memiliki suasana yang mengerikan. Di media sosial misalnya, banyak beredar video yang merekam tingkah aneh penduduk Kensington layaknya seorang zombie. Salah satu alasan utama di balik julukan kota zombie adalah epidemi narkoba yang melanda Philadelphia. Kota ini telah lama berjuang melawan masalah penyalahgunaan zat, terutama silazin, fentanyl dan heroin. Permasalahan narkoba semakin besar karena di Philadelphia fentanyl dan heroin dijual di jalanan dengan harga rendah. Bahkan di tahun 2020, diperkirakan ada 1.200 kasus overdosis obat fatal yang tidak disengaja di Philadelphia. Selain heroin dan fentanyl, silazin juga menjadi narkoba yang banyak dipakai. Silazin merupakan obat penenang hewan yang dikenal sebagai obat zombie atau terang. Narkoba ini dapat membuat penggunanya mengalami kesurupan atau membuat mereka tidak sadarkan diri untuk jangka waktu yang cukup lama. Mengutip Fox News, salah satu wilayah di Philadelphia yang memiliki pasar narkoba terbuka adalah Kensington. Di wilayah itu, para penggunanya terang-terangan menyuntik diri mereka di jalanan terbuka. Pengguna narkoba biasanya ditandai dengan luka daging yang keropeng atau mengeluarkan cairan akibat silazin. Beberapa pengguna juga terlihat berkeliaran dalam keadaan pingsan di trotoar. Oleh karena itu, Kensington mendapat kecaman internasional karena konsumsi obat-obatan masyarakatnya yang berlebihan. Selain itu, tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan gelombang overdosis yang mengancam nyawa penduduk kota, merenggut ribuan nyawa setiap tahunnya.
Gambaran orang-orang yang terjerumus dalam ketergantungan narkoba di wilayah Philadelphia itu terlihat seperti zombie. Hingga akhirnya kota tersebut dikelilingi kota zombie karena efek buruk narkoba serta dampak buruk dari krisis narkoba di Philadelphia. Dengan gambaran di video ini, semoga tidak ada saudara atau keluarga dan teman-teman kita yang jadi korban dari barang haram ini, amin. Karena kita baru saja melihat video yang sedikit mengerikan, saya mengajak kalian untuk melihat peternakan kalkun di China.